Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat yang penuh dengan barokah. Jumat yang penuh dengan berkah buat kita semuanya. Hari Jumat yang sangat luar biasa. Kembali lagi saya dan Amarket menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader, karena kita ingin rekan trader mempunyai sedikit informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Oleh karena itu tugas kita adalah memberikan informasi yang terupdate, terpercaya, tercepat, dan ter buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa harian kita, tapi kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin sudah sangat jelas rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan, turun rekan trader hingga menuju 97.633. Ini adalah pelemahan yang sangat luar biasa. Rekan trader sudah jarang sekali dia melemah seperti kayak gini, dan kalau kita lihat pelemahan ini merupakan pelemahan yang sangat luar biasa, seperti yang terjadi pada tanggal 21 bulan 4 kemarin ya, hampir sebulan lebih pernah terjadi pada level ini, dan sekarang dia agak sedikit mengalami penguatan. Begitupun juga untuk Euro USD, kita lihat Euro USD naik rekan trader ke posisi yang agak sedikit tinggi ya, dia naik hingga menguat hingga level 1.16291. Sedangkan untuk Pound sterling kemarin pun juga naik rekan trader, menyentuh level 1.36175 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.36106. Sedangkan untuk gold, jangan dibilang lagi. Gold kemarin rekan trader naik menembus level 3.398 seperti yang telah saya prediksikan, menuju 3.400, dan hari ini luar biasa 3.445. Tujuannya akan menuju ke 3.500, dan ini akan kita bahas nanti. Kita bahas bukan cuma di tema harian, tapi kita akan bahas juga nanti di webinar kita pada malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang agak sedikit tersendat, kembali lagi jatuh rekan trader menuju level 143.190 dan ditutup di seputaran 143.476. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa, di penghujung minggu selalu ada tema-tema yang sangat luar biasa yang coba saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Untuk tema hari ini rekan trader ya, yang ingin saya bawakan rekan trader bisa lihat, sabar rekan trader, saya tunjukkan dulu bagaimana tema hari ini. Nah, ketegangan geopolitik, alasan gold terbang tinggi. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia rekan trader. Seperti yang telah saya bahas sebelum-sebelumnya di webinar minggu lalu pun juga, dengan data-data yang terjadi membuka peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Dan saya kembali memprediksikan bahwa emas akan kembali menuju 3.500 pada pertemuan webinar yang lalu. Dan hari ini rekan trader, judul saya kemarin adalah bagaimana emas untuk mencoba masuk ke level 3.400-an rekan trader. Kalau rekan trader lihat di, sabar rekan trader ya, kalau rekan trader lihat di judul saya di investing, nah ini dia, ini judul saya di investing, saya tunjukin dulu buat rekan trader ya biar keren gitu ya. Nah
Ini judul saya di Investing kemarin. Rekan trader bisa lihat, emas mengincar 3.400 menjelang rilis data indeks harga produsen. Dan hal itu terjadi rekan trader, kemarin dia naik sampai 3.398 dan hari ini dia mencapai 3.445. Dan salah satu sumber terbesar bagaimana emas terbang tinggi adalah bagaimana konflik di Timur Tengah pecah. Bagaimana Israel membumi hanguskan daerah di Iran yang menurut Israel katanya lagu lama ya. Hal-hal seperti kayak gini sering dilakukan oleh Israel maupun Amerika, negara-negara barat yang menyatakan bahwa ada pabrik pembuatan nuklir di sana. Inilah yang menjadi alasan apakah benar ada apa tidak. Seperti zaman dulu pun juga dibilang Irak memproduksi nuklir padahal tidak ada, kasihan ya. Dibom hangus sampai diambil tahta kepemimpinan Saddam Hussein, tapi setelah dilihat tidak ada. Ini pun juga terjadi sekarang rekan trader. Israel menyerang, membuat serangan luar biasa terhadap Iran, dan inilah yang menjadi alasan gejolak yang sangat luar biasa terjadi di pasar. Pasar langsung bereaksi dan mencari aset-aset safe haven sehingga membuat emas naik ke 3.445. Dan ini adalah pertempuran awal rekan trader. Ini pertempuran awal karena jelas pemimpin militer Iran menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan membalas Israel dan Amerika. Dari pernyataan ini, saya yakin bahwa pasar akan bergejolak dan pasar akan lebih terfokus di aset-aset safe haven. Dan itu adalah peluang yang sangat besar untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Hati-hati untuk hari Sabtu, hari Minggu nanti. Hati-hati untuk nanti hari Senin. Kalau pecah pertempuran yang lebih dahsyat, minimal serangan balik yang dilakukan oleh Iran, artinya hari Senin gap akan sangat kuat. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan 3.500 bisa tercapai. Dan tidak tertutup kemungkinan emas akan mencapai level tertinggi baru, melewati 3.500 nanti. Segala sesuatu akan terjadi. Dan saya tetap dari dulu yakin bahwa 3.500 akan tetap dilewati. Selain konflik geopolitik, pemangkasan tingkat suku bunga lah yang akan menjadi alasan bagaimana emas bisa melewati hal tersebut. Belum dipangkas tingkat suku bunga, kemungkinan akan direncanakan bulan September. Kalau sudah dipangkas, emas pasti akan naik. Dengan posisi sekarang udah 3.450, sedikit lagi menuju 3.500. Dan kita tidak tahu, mungkin hari ini, mungkin besok, atau mungkin hari Minggu, serangan balik mendadak yang akan dilancarkan oleh Iran. Hati-hati, Iran punya drone-drone yang sangat luar biasa, rekan trader. Drone kamikaze yang sangat luar biasa. Ini artinya peluang pasti akan terjadi pertempuran membara dan akan menjadi peluang untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa hati-hati, 2 hari ke depan adalah hari yang sangat menentukan. Apakah Iran akan menyerang balik atau wait and see. Dan kalau itu terjadi, hati-hati, hari Senin tidak tertutup kemungkinan bahwa emas bisa naik mencapai level 3.500. Ini adalah prediksi saya, dan memang apabila itu terjadi sesuai dengan prediksi saya, di mana terjadi serangan balik, emas akan melompat tinggi, melayang tinggi, melambung tinggi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa geopolitik yang menjadi alasan emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kita akan menunggu apakah serangan balik akan dilakukan atau tidak. Tapi yang pasti emas dalam perjalanan menuju level tertinggi terbaru dalam sejarah.
Demikianlah tema kita rekan trader. Sekarang kita akan langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi untuk indeks dolar Amerika hari ini kita lihat rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika secara garis besar kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini melambung tinggi. Aset-aset safe haven dicari selama ada pertempuran yang terjadi. Oleh karena itu indeks dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya, menurut saya dia masih punya peluang walaupun sekarang terjadi koreksi, tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya memprediksikan dia bisa, saya tidak mau bilang dia sampai ke 98.921 di daerah sini rekan trader ya. Menurut saya jauh, tapi setidaknya dia akan naik ke level tertinggi itu di seputaran sini. Ya, antara 97.815 sampai level tertinggi terbaru di posisi 98.729. Kalau seumpamanya perang masih pecah lagi ya dia mungkin akan naik kembali lagi ke level 99 rekan trader. Kita akan saksikan bersama-sama. Untuk Euro USD rekan trader, Euro angka saham dolar, pola pergerakannya hari ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana Euro USD ini dia mengalami koreksi yang tajam ya, sangat wajar ya. Koreksi yang tajam pasca kenaikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Menurut analisa saya koreksi ini masih saja terjadi. Dia tadi turun sampai level 1.15104. Tapi menurut saya masih ada peluang untuk dia bisa turun lagi. Minimal dia bisa turun sampai level 1.14789. Tapi sekali lagi hati-hati pun juga bahwa penguatan masih saja bisa terjadi dan bisa naik sampai level tertinggi di posisi 1.15915. 1.915 sampai level paling terendah di posisi 1.14789. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat pound sterling sama seperti Euro USD terjadi pelemahan yang sangat mendadak ya. Saya bisa bilang bahwa peluang untuk melemah masih sangat besar. Ya sekarang mungkin dia terjadi sedikit koreksi, dia naik ke posisi 1.35626, tapi melemah masih bisa saya terjadi. Analisa saya dia masih bisa turun melemah hingga level paling terendah di seputaran 1.34946 dengan asumsi bahwa penguatannya itu bisa sampai di level 1.35876. Nah, di sini rekan trader ya, sampai sini. Nah, ini adalah level yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold rekan trader? Nah, ini untuk gold. Gold rekan trader secara garis besar kita lihat walaupun sekarang tendensinya gold ini masih agak sedikit koreksi, tapi analisa saya bisa bilang bahwa gold ini punya peluang naik sampai level paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 3483, tapi minimal 3459 bisa terjadi untuk gold dengan asumsi bahwa dia bisa turun di level 3390. Oleh karena itu analisa saya dari 3390 sampai 3459 yang merupakan level tertinggi, tapi tidak tertutup kemungkinan ya kalau memang pecah lagi, lebih membara lagi pertempuran, dia bisa naik sampai level 3483. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Untuk USD yen Jepang secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini bahwa USD yen Jepang agak sedikit mengalami penguatan ya, imbas dari geopolitik yang terjadi. Analisa saya dia ini masih bisa naik rekan trader, tidak terlalu jauh banget. Menurut saya peluang untuk naik masih tetap ada. Analisa saya dia bisa naik sampai level 144.255, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih sangat terbuka lebar dan bisa membuat dia jatuh di posisi 143.081. Nah, ini dia. Saya di sini ya. Nah, arah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa teknikal untuk kalender ekonomi hari ini. Secara garis besar kalau saya mau bilang buat rekan trader, sebenarnya tidak terlalu ada kalender ekonomi dalam sisi besar ya. Tapi
Tapi rekan trader, lihat nanti ada satu ya. Pukul 21.00 akan ada indeks sentimen konsumen Michigan. Nah, ini pada pukul 21.00 ini termasuk kalender ekonomi besar juga rekan trader ya. Dan ini akan sangat mempengaruhi arah pergerakan dolar Amerika. Oleh karena itu, rekan trader hati-hati, hard 21.00 waktu Indonesia bagian barat ada sedikit berita yang bisa mengguncang bumi persilatan trading. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita dan ada dannya dulu rekan trader. Jangan lupa rekan trader bahwa nanti malam kita muncul lagi di acara analisa webinar kita dengan judul Gold on Fire, pelajaran dari krisis geopolitik Timur Tengah. Nah, kita akan bahas bagaimana pengaruh dari geopolitik ini bisa membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kita akan membahas bagaimana peluang-peluang emas untuk bisa mencapai level ketinggian terbaru dalam sejarah yang akan terjadi. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat melanjutkan pekerjaan rekan trader semuanya. Jangan lupa juga pada waktu bisa beranalisa dan jadikan analisa kami sebagai acuan. Rekan trader, kami mohon supaya video-video kami ini mohon di-share, mohon di-like, ya mohon di-subscribe dan bisa membantu kami supaya lebih lagi berkumandang ya, suara dari seberang, berkumandang channel ini semakin lebih besar supaya membuat saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan analisa-analisa buat rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita pada malam nanti 20.00 waktu Indonesia bagian barat di acara webinar bersama A-Market. Salam profit Indonesia.